Halo, kembali lagi bersama Gusti Jeneo Channel. Hari ini saya akan bahas materi terkait dengan pajak penghasilan, pemotongan atau pemungutan, atau sering disebut PPh Potput. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti pembahasan saya berikut ini. Akuntansi PPh, pemotongan dan pemungutan. PPh pemotongan dan pemungutan atau withholding tax. Pajak yang dibayar seseorang atau badan dipotong dan dipungut pajak penghasilan oleh pihak ketiga. Merupakan pajak yang dibayar dalam tahun pajak berjalan atau prepaid tax. Kewajiban pemotongan dan pemungutan. Yang pertama, memotong atau memungut pajak dari penerima penghasilan. Yang kedua, menyetorkan pajak tersebut ke kas negara melalui bank persepsi atau kantor pos. Yang ketiga, melaporkan pemotongan atau pemungutan pajaknya ke KPP di mana wajib pajak pihak ketiga tersebut terdaftar. Jenis PPh Potput. PPh pasal 21. PPh yang terkait dengan penghasilan dari pekerjaan, jasa, kegiatan, atau yang sering disebut active income yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri, baik yang bersifat sebagai karyawan tetap atau bukan karyawan tetap. PPh pasal 22. Pemungut PPh pasal 22 ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dan keputusan Direktur Jenderal Pajak. PPh pasal 23. Pajak yang terkait dengan penghasilan dari pemanfaatan modal atau aktiva atau sering disebut passive income, dan pemanfaatan jasa, active income, yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam negeri. PPh pasal 26. Pajak yang terkait dengan penerima penghasilan yang berasal dari subjek pajak luar negeri, baik berasal dari aktif maupun passive income. PPh pasal 4 ayat 2. Pajak yang bersifat final atas objek pajak tertentu. Jenis penghasilan yang dikenakan PPh ini ditetapkan dengan peraturan pemerintah. PPh pasal 21. PPh yang dipotong atas active income, pekerjaan, jasa, kegiatan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pemotongnya pemberi kerja, yang dipotong orang pribadi. Klasifikasi PPh pasal 21 berdasarkan status karyawan, penerapan biaya jabatan, PTKP, dan objek pajak. Karyawan tetap dan pensiunan bulanan, PPh 21 dihitung tarif pasal 17 dikali dengan penghasilan bruto kurang biaya jabatan kurang penghasilan tidak kena pajak. Pegawai harian lepas atau magang atau calon pegawai dan distributor multilevel marketing atau direct selling, PPh 21 dihitung tarif pasal 17 kali penghasilan bruto kurang penghasilan tidak kena pajak. Penerima honorarium, uang saku, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, jumlahnya tidak dihitung berdasarkan hari. PPh 21 dihitung tarif pasal 17 kali penghasilan bruto. Tenaga ahli, pasal 21 dihitung tarif pasal 17 kali 50% kali penghasilan bruto. Karyawan asing subjek pajak luar negeri, itu masuk ke PPh pasal 26, yaitu dihitung dengan tarif 20% kali penghasilan bruto. Selanjutnya, PPh pasal 22. PPh pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan pada badan usaha, baik milik pemerintah maupun badan usaha swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek dan jenis transaksi. Pemungutan PPh pasal 22. Pemungut itu ada Ditjen Anggaran dalam kaitan dengan pembelian barang dengan dana dari APBN atau APBD
terus ada bendaharawan pemerintah, ada BUMN atau BUMD. Selanjutnya ada BUMN, pembelian barang dengan dana dari APBN atau non-APBN, Bank Devisa, Ditjen Bea Cukai, itu terkait dengan impor, Pertamina, dan badan selain Pertamina yang bergerak di bidang BBM jenis premix dan gas, itu terkait objeknya itu adalah penjualan hasil produksinya, badan usaha di bidang industri semen, kertas, baja, otomotif, itu terkait dengan penjualan hasil produksi di dalam negeri. Selanjutnya, PPh pasal 23. PPh pasal 23. PPh yang dipotong atas passive income terdiri dari dividen, bunga, royalti, sewa. Active income terdiri dari jasa yang diberikan oleh wajib pajak badan dalam negeri. Pemotong, pemberi penghasilan terdiri dari badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap. Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong PPh 23. Akuntan, notaris, dokter, PPAT, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Tarif PPh pasal 23, 15% kali penghasilan bruto terdiri dari dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, hadiah dan penghargaan sehubungan dengan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2% kali jumlah bruto, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015 selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 ditunjukkan terhadap jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak luar negeri. Tidak semua penghasilan yang dibayarkan ke luar negeri akan dipotong PPh pasal 26. Namun, dilihat apakah ada persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B atau sering disebut tax treaty. PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama, 20% untuk bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI, dan jasa giro. Yang kedua, sewa tanah atau bangunan, 10% kali jumlah bruto, dalam hal ini nilai persewaan. Yang ketiga, pengalian tanah atau bangunan, 2,5% dari jumlah bruto, dalam hal ini nilai pengalihannya. 0% atas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Yang keempat, kontraktor pelaksana, 2% untuk nilai kontrak tidak termasuk PPN, rekanan memiliki kualifikasi usaha kecil. 3% kali nilai kontrak tidak termasuk PPN, memiliki kualifikasi usaha menengah atau besar. 4% kali nilai kontrak tidak termasuk PPN, tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang kelima, kontraktor perencana atau pengawas, 4% kali nilai kontrak tidak termasuk PPN, memiliki kualifikasi usaha. 6% kali nilai kontrak tidak termasuk PPN, tidak memiliki kualifikasi usaha. Yang terakhir, 0,5% bagi pelaku UMKM yang omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun, juga diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Terima kasih.